Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Permata dari program studi ekonomi syariah. Di sini saya akan menjawab tugas dari Bapak Ari Rohman Wahyudin SEME MM, yaitu mata kuliah Islamic E-commerce. Untuk yang pertama yaitu ada pertanyaan, jelaskan hubungan e-bisnis dengan e-commerce, kemudian jelaskan hubungan keduanya dengan e-marketing. Menurut saya, hubungan antara e-bisnis dengan e-commerce adalah keduanya saling memiliki keterkaitan karena e-commerce adalah merupakan suatu bagian dari e-bisnis. E-commerce juga bisa dikatakan merupakan suatu wadah dalam melakukan suatu bisnis, mau itu yang berbasis internet ataupun bukan. Kemudian, begitu pula dengan e-marketing. E-marketing merupakan bagian dari keduanya karena dalam e-bisnis ataupun e-commerce pasti terdapat dan pasti melakukan suatu marketing atau pemasaran. Marketing merupakan suatu yang penting di dalam e-commerce ataupun e-bisnis karena marketing bisa dikatakan suatu proses dalam mengenalkan barang dan jasa ataupun pemasaran suatu barang dan jasa. Jadi, ketiganya memiliki hubungan yang sangat penting, ketiganya mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan bagaimana dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap perkembangan bisnis di Indonesia. Dampak perkembangan dari TIK dalam perkembangan bisnis di Indonesia adalah mempunyai dampak yang sangat besar. Ada dampak positif ataupun dampak negatif. Untuk dampak positif sendiri adalah perkembangan teknologi dapat memberikan peluang pasar yang baru, peluang pasar yang lebih luas karena dengan teknologi kita tidak hanya berbisnis dengan orang di sekitar, kita juga bisa berbisnis dengan seluruh orang yang ada di dunia ini. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah pasti terdapat banyaknya kejahatan cyber, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Contohnya seperti penipuan online, pengambilan data orang lain, pembajakan kartu kredit ataupun yang lainnya. Selain itu, dampak negatifnya juga bisa berupa pelanggaran hak cipta, yaitu penggandaan suatu karya tanpa seizin pencipta karya. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 3. Jelaskan fungsionalitas pada pengembangan usaha e-commerce dengan adanya blog atau platform yang tersedia. Menurut saya, fungsionalitas blog pada e-commerce memiliki peran yang sangat penting, karena dengan blog kita bisa mencari informasi mengenai detail barang yang kita butuhkan dengan search engine yang lebih efisien. Selain itu, bisa juga sebagai sarana promosi produk agar lebih tertata dan lebih detail. Kemudian bisa juga sebagai sarana untuk pengembangan produk dengan cara menulis hal-hal yang paling banyak dikeluhkan customer mengenai prosedur belanja, tips memilih barang, ataupun metode pembayaran. Customer service yang baik meningkatkan peluang engagement yang lebih optimal antara e-commerce dengan para customernya. Selain itu, menyediakan berbagai jawaban dari keluhan umum pelanggan di blog dapat menghemat waktu untuk memberikan penjelasan berulang-ulang kepada tiap-tiap customer. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4, seperti apakah web e-commerce itu? Apa aja konten yang harus dimiliki dan berikan contohnya. Website e-commerce adalah suatu media perdagangan yang berbasis elektronik ataupun internet. Pada situs web ini biasanya mengacu pada pembelian dan penjualan produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan internet. Bisa juga transfer uang dan data untuk melakukan jenis transaksi ini. E-commerce juga dapat digunakan untuk melakukan penjualan produk fisik secara online, tapi juga bisa menggambarkan segala jenis transaksi komersial yang dilakukan melalui jaringan internet. Konten yang harus dimiliki pada e-commerce banyak sekali. Pendapat tentang konten yang harus dimiliki oleh e-commerce itu banyak, tapi menurut saya setidaknya ada 7 hal yang penting yang harus dimiliki e-commerce. Yang pertama yaitu informasi produk. Kita harus menambahkan informasi mengenai produk secara detail dan juga kita bisa menambahkan hal seperti ulasan para pembeli. Yang kedua yaitu ada logo toko online. Logo toko online bertujuan agar pelanggan mudah mengingat toko kita.
Yang ketiga yaitu ada sistem pembayaran. Hal ini bertujuan agar pelanggan bisa mengetahui dan memilih pembayaran seperti apa yang dilakukan. Yang keempat yaitu ada kontak person. Kontak person bertujuan agar pelanggan bisa menghubungi kita ketika ada komplain ataupun pengembalian barang. Yang kelima yaitu ada link media sosial. Link media sosial berguna untuk ketika pelanggan merasa puas terhadap produk kita, maka mereka bisa men-share link kepada kerabat mereka ataupun teman-teman mereka agar bisa berbelanja di toko kita. Yang keenam yaitu ada promo atau event diskon. Hal ini bertujuan agar menarik minat beli pelanggan karena biasanya pelanggan suka dengan promo ataupun diskon. Yang ketujuh yaitu ada search option atau shopping cart. Search option bertujuan agar memudahkan pelanggan dalam mencari produk, dan shopping cart berguna untuk melihat atau memeriksa barang apa yang udah dibeli atau dipesan di website. Sebagai contoh dari e-commerce adalah ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Sekian presentasi jawaban dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.